Terima kasih. Pertama apresiasi saya pada UGM yang tiada kenal lelah nih, Prof. Laksono, Mbak Putu, dan teman-teman yang selalu memfasilitasi kami untuk belajar terus-menerus pada masa yang tidak menentu ini. Yang kedua, apresiasi pada PPTKL PP yang jadi lembaga kami belajar di National Hospital dalam menjalankan pemeriksaan PCR ya. Kita pada tahap masih belajar dan masih harus banyak belajar. Jadi saya kira ini justru kita adakan webinar ini untuk belajar lebih lanjut dalam rangka the new normal. Kalimat yang banyak disebut sekarang. Jadi saya taruh satu foto di sebelah kanan itu, mungkin sepatu dalam waktu ke depan itu bentuknya akan seperti itu karena kita harus menjaga social distancing, mungkin bisa dalam waktu yang panjang. Nah, foto ini menggambarkan kondisi National Hospital, kenapa ada memiliki real-time PCR. Jadi kami sendiri sebagai rumah sakit, di dalam renstra kami sebelum COVID nggak pernah punya pikiran mau punya PCR. Bahkan PCR itu apa saja mungkin kami nggak paham gitu. Tapi karena kondisi memaksa kita dalam waktu cepat untuk belajar, mengadakan belajar dan mengoperasikannya. Oke, next slide. Slide selanjutnya, ya ini saya kira udah umum di website, tapi saya kira saya akan highlight beberapa poin penting ya, bahwa berdasarkan data yang dirilis kemarin, sampai saat ini ada 80 laboratorium pemeriksaan seluruh Indonesia untuk PCR. Dan sampai saat ini ada sekitar 147.000 orang, meningkat setiap hari sekitar 4.700 pemeriksaan. Jadi kalau kita bandingkan, paling mudah adalah data dengan negara tetangga kita, Singapura, ya terjadi satu kasus sebelah kanan ya, di sebelah kanan total kasus di Indonesia sampai kemarin adalah sekitar 18.500 kasus. Di Singapura ada 28.794 kasus. Jadi lebih banyak Singapura yang notabene penduduknya hanya sekitar 5 juta penduduk dibanding kita yang 260 juta penduduk. Tapi kontras kalau kita lihat dibandingkan dengan antara Indonesia dengan Singapura, indikator antara uji PCR dibanding 1 juta penduduk ya. Jadi kalau kita lihat terjadi angka yang sangat kontras, di mana Indonesia itu hanya 743 uji PCR per 1 juta penduduk, sementara di Singapura 42.131. Artinya Indonesia tidak ada 2%-nya dibanding Singapura untuk jumlah uji PCR dibandingkan dengan populasinya. Saya kira inilah yang membuat jangan-jangan bukan karena memang sedikitnya orang yang sakit COVID-19 di Indonesia, tapi mungkin karena jumlah pemeriksaannya yang masih kurang. Sehingga kita lihat data PDP yang masih sangat banyak itu masih menunggu konfirmasi dari uji PCR. Mungkin itu ya. Next slide. Iya, penyebarannya saya kira nih meningkat terus. Ini data yang saya tahu minggu lalu ya, di minggu lalu kita masih hanya ada di beberapa unit di Jawa Timur, di BBTKL, di BBLK yang melayani area Kalimantan. BBTKL melayani NTT dan sebagainya. Selain di Jawa Timur ada RSUD Sutomo, ada ITD di Rumah Sakit UNER, kemudian ada Rumah Sakit Unbrau baru beroperasi. Kemudian di swasta ada dua rumah sakit minggu lalu yang sudah mengoperasikannya. Sementara jumlah rumah sakit di Jawa Timur adalah 380. Jadi dengan kondisi ini cukup ekstrim, di mana uji pemeriksaan PCR ini menjadi satu bottleneck tersendiri, di mana seluruh rumah sakit, belum lagi klinik-klinik dan juga rumah sakit khusus itu mengirimkan hasil pemeriksaannya pada lembaga-lembaga ini. Jadi ada PCR yang membuat Pak Rosidi ya cukup pusing 7 keliling karena setiap hari diserbu dengan kiriman sampel yang begitu banyak gitu ya. Next slide. Sehingga data yang kita lihat lebih mungkin nggak gitu kelihatan, bisa saya sarikan saja di box yang sebelah kanan. Di Indonesia itu sekitar 698 tes per 1 juta populasi, sementara di Singapura cukup ekstrim 42.000
pemeriksaan per 1 juta populasi. Bahkan dibandingkan dengan Iran, ya, Iran itu sekitar 8.300 pemeriksaan per 1 juta populasi. Di India masih sekitar 1.700 pemeriksaan per 1 juta populasi. Jadi angka relatif dibanding negara-negara lain, ya di Indonesia masih relatif kecil. Oleh karenanya, strategi yang utama adalah bagaimana kita meningkatkan makin banyaknya jumlah pemeriksaan PCR, yang tentunya harus semakin banyak ada alat PCR di berbagai tempat di seluruh penjuru Indonesia. Next. Kami sendiri sebetulnya membuka layanan PCR ini adalah untuk melayani internal. Tujuan utamanya itu karena kita punya pasien kita sebelum diterapi lebih lanjut menunggu hasil PCR itu bisa sampai 1 minggu sebelumnya, ya, sebelum ada alat ini. Kemudian pasien sudah sembuh, nggak ada gejala, ingin dipulangkan juga menunggu negatif 2 kali, ini bisa membutuhkan waktu 10 hari. Jadi length of stay-nya begitu panjang, dan ini menjadi kendala di rumah sakit kami yang kapasitas tempat tidurnya nggak banyak, terutama di ruang isolasinya. Sehingga atas inisiatif itu, kita membuka layanan PCR, tujuan utamanya internal, namun begitu kita buka, ya tentu dengan persiapan yang sangat cepat, muncul kebutuhan dari banyak tempat, ya. Rujukan-rujukan datang, orang mau screening, dan sebagainya. Ini tentu menimbulkan satu tantangan tersendiri di mana kita juga baru pada tahap belajar. Pada saat itu kita belajar dari BPTKL, dan sampai sekarang pun kami masih dibantu supervisi dan dibantu bimbingan teknis oleh BPTKL di dalam pelaksanaannya. Oke, next. Datanya kami buka sekitar tanggal 6 atau 7 Mei, di dalam waktu 10 hari kami melayani sekitar 600 pemeriksaan di dalam 10 hari. Yang mana 300-nya ini adalah pasien, yang sisanya itu kami punya program yang namanya Swab for Heroes, di mana kita memberikan pemeriksaan PCR gratis kepada tenaga kesehatan. Itu udah berjalan, jadi totalnya sekitar 600-an, di mana pasien internal itu menjadi sebagian besar dari proporsi pasien kita, ada 251. Sementara pasien rujukan dari luar itu sedikit 5, dan rujukan rumah sakit lain cukup banyak, 64. Baik dari rumah sakit swasta, bahkan ada dari rumah sakit pemerintah yang merujuk hasilnya pada waktu itu ke tempat kami. Next slide. Ya, persiapannya terus terang ini karena waktu persiapan kami cukup singkat, hanya dalam waktu 2 minggu dari mencari alat sampai ini mulai training, jadi suatu persiapan yang cukup singkat, termasuk merubah kondisi fisik ruangan, training, kemudian ternyata kami pikir melaksanakan PCR itu cuma tinggal beli alat PCR, ternyata banyak pernak-perniknya yang tadi Dr. Nisa sudah sampaikan, ya, itu semua harus disiapkan dengan kondisi yang sekarang PSBB, di mana transportasi antara Jakarta dan Surabaya juga sangat terbatas. Jadi ini suatu hal yang cukup, ya, banyak dramanya, jadi kurang lebih seperti itu. Supply chain juga ini menjadi masalah seperti yang Pak Rosdi sampaikan tadi, bahwa reagensia ini terbatas dan sangat tergantung kita memiliki yang open system atau closed system. Kalau closed system kita hanya terpatok pada reagensia itu dan tidak bisa menggunakan reagen yang lain. Jadi ini juga satu tantangan tersendiri. Serta SOP dan alur pelayanan. Di National Hospital kita coba jaga ritmenya, jadi sampai hari ini kita melayani kurang lebih 70-100 pemeriksaan per hari, dan sebagian besar adalah untuk internal. Kami coba jaga bahwa sebisa mungkin itu 12 jam hasilnya sudah selesai dan bisa diberikan. Tentu menjaga 12 jam ini selain menjaga prosedur yang ketat, juga kita menjaga supaya tidak banyak sampel yang ditangani. Karena begitu semakin banyak sampel yang diterima, ya bottleneck, dan itu akan terjadi masalah seperti di BPTKL. Luar biasa, saya bisa bayangkan betapa kompleksitasnya. Next slide.
Sehingga pengalaman kami mungkin nanti detailnya kita bisa bicarakan lebih lanjut, tapi koordinasi antar departemen ini sangat penting karena ketika kita bicara ya proses swabbing harus kita atur di mana saja. Kalau tempat kami bisa 24 jam dalam 7 hari seminggu untuk swab, bisa dilakukan di IGD, bisa di lab, bisa dirawat inap dimanapun yang posnya ada. Dan dukungan terhadap tim lab ini juga jadi penting karena proses PCR ini bukan hanya padat teknologi tapi padat karya ya. Jadi ada orang yang terutama main pipet-pipet dalam proses ekstraksi. Dokter Nisa nanti bisa bicara lebih detail mengenai hal ini. Tapi proses pipetting ini adalah proses yang panjang dan membutuhkan tenaga yang teliti serta endurance ya. Bekerjanya cukup lama itu karena mengerjakan 20-an sampel itu bisa waktu 2 jam. Jadi kalau kita terima 100 sampel maka proses ekstraksinya aja 10 jam. Dan kerjasama tim yang kuat, saya kira itu yang penting. Next slide. Iya, jadi kami ketika membuka ini ternyata minat paling utama selain dari pasien internal adalah pasien-pasien yang atau perusahaan yang ingin screening karyawannya. Jadi kalau pergi ke tempat lembaga pemerintah biasanya harus PDP, ODP. Kalau di swasta ini bisa karena ini kita mandiri, bisa dilakukan screening dengan perusahaan-perusahaan. Dan ini yang menjadi satu pasar dan satu kendala tersendiri, di mana biasanya kolektif kita datangi, kemudian ambil swab di tempat, kemudian kita proses dalam waktu singkat hasilnya diberikan dan terjadi antrian yang cukup panjang untuk perusahaan-perusahaan melakukan PCR swab ya. Dan tentu rujukan beberapa rumah sakit lain yang membutuhkannya. Next. Dari sisi tantangan ya karena animo yang luar biasa akhirnya antrian panjang, kita harus pandai-pandai mengelolanya dan cukup disiplin. Keterbatasan SDM yang terlatih ya. Jadi jam terbangnya baru 2 minggu nih Pak Rosidi, jadi kita betul-betul punya keterbatasan di dalam SDM yang mana kita masih banyak belajar lah untuk itu. Learning curve masih berjalan dan ini menjadi tantangan kami. Dan ekspektasi pasien yang tinggi. Jadi maunya pasien secepat mungkin hasilnya jadi dan bisa tahu. Sehingga ini menjadi ekspektasi yang tinggi, ini menjadi satu tantangan tersendiri juga buat kita lembaga yang melayani PCR. Oke, slide terakhirnya saya kira tadi sudah banyak dibahas bahwa kami menerima beberapa sampel yang kurang representatif untuk diperiksa, sehingga untuk memeriksanya saja kita akhirnya membutuhkan satu proses ya, unboxing. Ada sampelnya kurang tepat, nggak benar, bocor, kemudian ada juga mungkin nggak ada namanya, jadi mungkin keselip atau bagaimana sehingga akan sulit buat kita untuk memprosesnya lebih lanjut. Saya kira perlu kerjasama antara rumah sakit perujuk dengan kita sebagai lab yang menerima pemeriksaan PCR untuk bisa lebih ada standarisasi yang lebih ketat. Saya kira itu tantangannya. Saya kira saya sangat tertarik dengan statement Prof. Laksono tadi, public-private partnership, karena kami lihat ya di swasta, ada beberapa rumah sakit mungkin sudah merencanakan untuk memiliki PCR, tapi masalah utamanya adalah di tenaga, nggak ada SDM-nya. Sementara kalau kita lihat tadi di BBTKL, tenaganya siap, kalau saya bicara sama Pak Rosidi itu ada 50-an tenaga yang sangat expert, sementara alatnya mungkin yang kurang di sana, sehingga mungkin nggak terjadi public-private partnership dalam rangka melaksanakan program pemerintah yaitu uji PCR yang makin banyak dan bisa seperti standar di negara-negara maju. Saya kira itu Mbak Putu yang bisa saya kasih sesi yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa bicara nanti kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih.